Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aminuddin, NPM 17124141. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing diskusi pada kali ini, kepada Ibu Mardiah Agustina STHI MPDI. Dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura yang telah ikut berpartisipasi dalam mengikuti diskusi pada kali ini dengan mata kuliah presentasi Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia, yang diutamakan kepada Mahmud Yunus. Oke, langsung saja saya akan membacakan diskusi pada kali ini tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Mahmud Yunus. Mengenal Mahmud Yunus, beliau bernama digelari dengan Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, ejaan lama Muhammad Jones, lahir dari Sungayang, Tanah Datar, Minangkabau, 10 Februari 1819. Meninggal beliau di Jakarta 16 Januari 1982 pada umur 82 tahun. Nah, beliau adalah seorang ulama Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai pendidik dan mengajar. Ia dikenal pula melalui karya-karya meliputi sedikitnya 75 judul buku. Nah, termasuk menyusun tafsir Quranul Karim dan Kamus Arab Indonesia. Beliau melalui jabatannya Departemen Agama menginisiasi dan memperjuangkan masuknya mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. Nah, jadi beliau memperjuangkan untuk masuknya pelajaran pendidikan Islam itu kepada kurikulum nasional. Nah, jadi buku-bukunya masih dipergunakan untuk keperluan pengajar madrasah dan pesantren Indonesia. Terus Yunus menerima gelar doktor kehormatan di bidang tarbiyah dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan namanya disematkan untuk jalan menuju kampus IAIN Imam Bonjol Padang. Itu untuk mengenal Mahmud Yunus. Selanjutnya, sejak pendudukan Jepang, Yunus bekerja dalam pemerintah membidangi masalah pendidikan Islam. Setelah pendidikan Islam masuk dalam kurikulum di Minangkabau, seiring kemerdekaan, Yunus meneruskan usulannya memasukkan mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pemerintah untuk diberlakukan di Sumatera hingga disetujui pada 1947. Nah, jadi Mahmud Yunus memperjuangkan untuk usulannya memasukkan mata pelajaran pendidikan Islam tadi ke pemerintah untuk dipergunakan dalam kurikulum nasional. Nah, itu terjadinya di Sumatera hingga disetujui pada 1947. Jadi berikutnya pada pelajaran agama diadopsi dalam kurikulum nasional sejak 20 Januari 1951 lewat usulannya sebagai pegawai Departemen Agama pada 1 Juni 1957. Yunus menjabat sebagai rektor pertama di Akademik
Dinas Ilmu Agama dalam kurung Hadian. Di Jakarta, yang bertempat di Jakarta diteruskan menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Nah, sekarang dulu jabatan terakhirnya selama menjadi pegawai pesantren di Departemen Agama adalah Rektor pertama IAIN Imam Bonjol sejak 1967 sampai 1970. Nah, jadi ketika itu beliau menjabat sebagai rektor pertama di IAIN Imam Bonjol sejak tahun 1967 sampai 1970. Lalu beliau meninggal dalam usia 82 tahun. Nah, pada 16 Januari 1982. Nah, jadi itu untuk mengenal Mahmud Yunus tadi, tentang latar belakang beliau. Di sisi lain, latar belakang kehidupan Mahmud Yunus. Mahmud Yunus adalah buah hati dari pasangan Yunus B. Incep dan Hafsah binti Imam Sam'uni. Mahmud Yunus tumbuh dan berkembang dari keluarga sederhana yang taat beragama. Walaupun dilahirkan pada keluarga yang sederhana, namun mempunyai nuansa keagamaan yang kuat. Pada saat Mahmud Yunus masih balita, ayah dan ibunya bercerai. Ia ikut ibunya dan hanya sekali ayahnya menjenguknya. Itu sebabnya pada usia 7 tahun 1906, Mahmud Yunus mulai belajar Al-Quran pada sang kakek yang bernama Engku Gading, yang mendirikan sebuah surau dalam kurung semacam pesantren di Jawa. Nah, jadi kakeknya itu mendirikan sebuah semacam pesantren di Jawa. Upaya untuk memasukkan mata pelajaran agama Islam ke dalam kurikulum sekolah-sekolah, usul ini diterima oleh Jawatan Pengajaran Sumatera Barat, yang pada waktu itu disepakati oleh Sa'duddin Jambek dan mulai ditetapkan 1 April 1946 di seluruh Sumatera Barat. Nah, jadi usulan dari Mahmud Yunus tadi tentang pendidikan agama Islam disepakati oleh Sa'duddin Jambek, dan ditetapkan pada 1 April 1946 di seluruh kawasan Sumatera Barat. Oke. Itu untuk latar belakang Muhammad Yunus. Selanjutnya untuk karya tulis Muhammad Yunus. Nah, Mahmud Yunus selain seorang pendidik, ia juga seorang pengarang yang produktif. Pada ulang tahun beliau yang ke-70, para anak didik dan kawan-kawan Mahmud Yunus menyusun daftar buku karangannya yang telah diterbitkan menurut daftar yang ada. Sumber lain menyebutkan itu untuk ketika beliau ulang tahun, lalu teman-teman beliau dan para anak didik beliau itu menyusun daftar-daftar karangan Mahmud Yunus yang telah diterbitkan di waktu itu. Lalu menurut daftar yang ada, sumber lain menyebutkan bahwa Mahmud Yunus menuliskan tak kurang dari 82. Itu ada dari pendapat lain, menurut sumber lain gitu. Kurang dari 82 buku. Dan yang ditemukan dari karya-karya beliau hanya 65. Nah, gitu. Mahmud memulai menulis sejak tahun 1920. Wah, lama sekali ya. Dalam karya 21 tahun, usia 21 tahun. Karirnya sebagai penulis tetap ditekuninya pada masa-masa selanjutnya. Sebagian besar buku-buku karya Muhammad Yunus dipergunakan bagi para pelajar dari sekolah dasar ibtidaiyah hingga ke perguruan tinggi.
Karya beliau yang mempunyai pengaruh banyak di luar madrasah dan di pondok pesantren adalah terjemahan Quran Karim yang diterbitkan pada tahun 1938 dan sudah mengalami cetak ulang berkali-kali. Nah, jadi untuk penulis dari buku-buku karya Muhammad Yunus itu dipergunakan di sekolah dasar itu ibtidaiyah. Nah, dari karya Muhammad Yunus tadi, dan di pesantren-pesantren dan perguruan tinggi. Lalu karya beliau mempunyai pengaruh banyak di luar madrasah atau di luar pondok pesantren. Itu ada Quran terjemah, yaitu karangan Muhammad Yunus, diterbitkan pada tahun 1938. Nah, jadi itu banyaklah sampai sekarang dan sudah mengalami cetak-cetak ulang berkali-kali ya. Itu untuk karya-karya Muhammad Yunus bagiannya. Jadi untuk karya-karya Muhammad Yunus tadi banyaklah beliau menerbitkan, maupun di bidang pendidikan ataupun di bidang agama. Nah, itu tadi penyampaian dari makalah saya tentang Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia diutamakan kepada Muhammad Yunus. Nah, kalau ada kosakata saya yang tidak berkenan di hati penonton, mohon maaf. Kalau ada salah kata, karena saya mahasiswa yang kekurangan dari kosakata, mohon maaf. Saya juga belajar dan penonton juga ingin menambah ilmu dari pengalaman-pengalaman pribadi. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Salah khilaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.